Kembali lagi di Noyu TV, tempat cerita anime dikupas sampai ngerti. Dari awal sampai ending semua dibahas rapi, bikin alurnya gampang dipahami setiap hari. Kalau suka kontennya jangan lupa subscribe, kasih like dan komen biar channel makin naik. Nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi, karena setiap hari ada cerita anime seru di sini. Kalau kalian masih ingat dari Blue Lock Season 1, Seishiro Nagi dikenal sebagai pemain yang punya bakat gila di dunia sepak bola. Instingnya sebagai striker benar-benar di level berbeda. Tapi lucunya, di balik kemampuan luar biasanya itu, Nagi justru tipe anak SMA yang paling males ribet. Dia lebih suka rebahan sambil main game berjam-jam daripada belajar, ikut kegiatan sekolah, cari pacar, ngejar pengakuan orang lain, atau bahkan mikirin masa depannya. Pokoknya kalau bisa hidup santai selamanya, Nagi pasti langsung daftar. Sampai suatu hari dia bertemu dengan Reo Mikage, anak konglomerat yang tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Saat melihat kemampuan alami Nagi, Reo langsung tertarik dan mengajaknya bermain sepak bola. Tapi Nagi dengan santainya bilang kalau dia sama sekali nggak tertarik sama olahraga itu. Yang dia mau cuma hidup tenang tanpa banyak usaha. Meski begitu, Reo nggak menyerah. Dia sadar kalau di balik sifat malas Nagi, ada bakat luar biasa yang nggak boleh disia-siakan. Kalau Nagi dan Reo dibandingkan, mereka benar-benar seperti dua kutub yang berbeda. Reo adalah siswa populer yang sejak kecil selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bahkan bertemu langsung dengan Cristiano Ronaldo, idolanya, juga pernah dia lakukan. Karena terlalu sering berhasil dalam segala hal, hidup Reo malah terasa membosankan. Meski sangat berbakat di sepak bola, impiannya selalu ditentang oleh kedua orang tuanya karena dia adalah satu-satunya pewaris bisnis keluarga. Pertemuan dengan Nagi akhirnya membuat Reo semakin yakin dengan mimpinya. Dia percaya kalau mereka berdua bisa menjadi duet terbaik dan menaklukkan dunia sepak bola bersama. Setelah mendengar cerita Reo, Nagi pun mulai tertarik mencoba bermain bola. Reo lalu mengumpulkan beberapa siswa untuk membentuk tim dengan target sederhana menurut versinya, yaitu lolos sampai perempat final dan masuk timnas Jepang. Ya, sederhana versi anak sultan emang beda. Namun baru saja timnya lengkap, Reo langsung mendapat tawaran laga latihan melawan tim kuat dari sekolah lain. Menurut pengawal pribadinya, pertandingan itu sebenarnya sudah diatur oleh orang tua Reo. Tujuannya cuma satu, yaitu mematahkan semangat Reo agar menyerah mengejar impiannya di sepak bola. Tapi rencana itu sama sekali nggak bikin Reo gentar. Justru sebaliknya, dia makin semangat buat membuktikan kemampuan mereka. Saat pertandingan dimulai, Reo langsung pamer skill dengan melewati 4 pemain lawan sekaligus. Meski sempat dijaga ketat oleh kapten tim lawan, Nagi tetap berhasil mengontrol umpan dari Reo dengan sempurna. Enggak pakai lama, dia langsung melepaskan tendangan bicycle kick yang keren banget dan berhasil mencetak gol pertama hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Bisa dibilang lawannya baru pemanasan, skor udah berubah. Di tribun penonton ada Andri Eri yang sedang mengamati pertandingan tersebut. Melihat permainan Reo dan Nagi, dia langsung melapor kepada atasannya di fasilitas Blue Lock, yaitu Jinpachi Ego. Menurut Andri, dua pemain ini punya potensi besar dan sangat layak untuk diundang ke proyek Blue Lock. Sejak Nagi dan Reo membela SMA Hakuho, jumlah kemenangan sekolah mereka terus bertambah. Mereka sukses menumbangkan banyak sekolah lain sampai akhirnya dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan. Menariknya, Reo nggak pernah memaksa Nagi untuk latihan keras atau berhenti main game. Dia percaya penuh pada bakat alami Nagi dan lebih memilih membangun kerjasama yang solid dengannya. Suatu hari, Baya membawa surat dari Asosiasi Sepak Bola Jepang. Isi surat itu membuat Reo sangat bersemangat karena dirinya dan Nagi resmi diundang ke camp pelatihan dengan peluang besar masuk timnas Jepang. Merasa mimpinya semakin dekat, Reo langsung mengajak Nagi latihan sore itu juga. Di tengah perjalanan, Nagi sempat bertanya, "Kamu gak merasa aneh berteman sama orang kayak aku?" Tapi pertanyaan itu justru membuat Reo tersenyum. Selain karena ingin mewujudkan mimpinya, Reo benar-benar menikmati waktu bersama Nagi.
Di sisi lain, Nagi juga merasakan hal yang sama. Baginya, bertemu dengan Reo adalah salah satu hal paling seru yang pernah terjadi dalam hidupnya. Hari itu mereka berdua pun berangkat menuju Asosiasi Sepak Bola Jepang untuk menyambut langkah besar berikutnya. Begitu sampai di fasilitas Blue Lock, Nagi dan Reo langsung melihat ratusan pemain sepak bola dari berbagai sekolah ternama yang sudah berkumpul di sana. Di antara semua peserta, ada beberapa nama yang cukup mencuri perhatian, seperti Kira Ryosuke dan pemain yang baru dikenal bernama Isagi Yoichi. Gak lama kemudian, Jinpachi Ego muncul dan menjelaskan alasan mereka dikumpulkan. Ternyata ada 300 striker muda yang dipilih untuk mengikuti proyek Blue Lock. Tujuannya cuma satu, yaitu menciptakan striker nomor 1 di dunia yang bisa membawa Jepang menjuarai Piala Dunia dalam 6 bulan ke depan. Menurut Ego, striker terbaik bukanlah orang yang selalu bermain aman, melainkan sosok egois yang berani mengambil peluang dan mencuri panggung di saat-saat penting. Anehnya, pidato itu justru membuat semua peserta makin bersemangat. Mereka langsung berebut melewati pintu di belakang Ego, seolah-olah yang paling cepat masuk bakal langsung dapat kontrak timnas. Tapi tentu saja Nagi beda sendiri, baginya semua ini terasa biasa saja. Bahkan dalam pikirannya dia sudah membayangkan bisa mengalahkan semua peserta, masuk timnas Jepang lalu mencetak gol kemenangan di Piala Dunia. Santai banget, seolah lagi menyelesaikan level game yang gampang. Mendengar ucapan Nagi, Ego langsung menilai kepribadiannya dan bahkan sempat menyuruhnya keluar dari Blue Lock. Namun Reo tidak setuju, dia yakin dirinya dan Nagi bisa menjadi striker terbaik di Jepang. Selain mengejar mimpi, Reo juga membuktikan kepada Nagi kalau hidup itu jauh lebih seru daripada cuma rebahan dan main game seharian. Reo bahkan berjanji akan terus menemani Nagi sampai akhir perjalanan mereka. 最後まで一緒にいてよなんだよそれ Setelah itu mereka diarahkan menuju salah satu ruangan yang sudah disiapkan. Di sana mereka bertemu dengan para striker lain yang nantinya akan menjadi teman sekamar sekaligus rival mereka. Salah satunya adalah Zantetsu dan beberapa peserta berbakat lainnya. Tes pertama pun dimulai. Ego menyiapkan sebuah permainan sederhana dengan batas waktu 103 detik. Pemain yang terkena bola akan menjadi penjaga dan jika sampai waktu habis dia gagal mengenai pemain lain, maka dia akan langsung tereliminasi. Saat aturan dijelaskan, Zantetsu malah terlihat bingung dan tidak terlalu paham. Dia bahkan sempat mengambil bola dari pemain lain tanpa mengerti cara permainannya. Setelah dijelaskan ulang, akhirnya dia mengerti juga. Sayangnya, hal pertama yang dia lakukan setelah paham aturan adalah menendang bola sekuat tenaga ke arah Nagi dan tepat mengenai wajahnya. 16秒ボールに当たったやつが動かな 出た先で叩き込む Selamat datang di Blue Lock, tempat perkenalan kadang dilakukan pakai bola. Saat waktu tersisa sekitar 50 detik, Nagi mulai kehilangan minat dengan permainan itu. Karena merasa bosan, dia bahkan berpikir untuk berhenti saja dan sengaja tereliminasi dari Blue Lock. Tapi Reo jelas nggak mau rencananya berakhir secepat itu. Demi menyelamatkan temannya, Reo langsung merebut bola dan menembakkannya ke wajah Zantetsu. Waktu terus berjalan hingga hanya tersisa 12 detik. Zantetsu yang sekarang menjadi penjaga berusaha mempertahankan bola sambil mencari kesempatan untuk membalas Reo. やべ切れた Situasinya cukup menegangkan, tapi Nagi nggak ingin janji yang sudah dibuat Reo berakhir sia-sia. Di detik-detik terakhir, dia berhasil mengalihkan arah bola hingga mengenai tubuh pemain lain tepat saat waktu habis. サンキューなナギ何が Dari ruang pemantauan, Andri cukup terkesan dengan permainan Nagi, Reo, dan Zantetsu. Namun bagi Jinpachi Ego, tes tadi hanyalah ujian masuk. Menurutnya, tantangan yang sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Tes berikutnya adalah kompetisi round robin yang diikuti 5 tim. Hanya 2 tim terbaik yang bisa lolos ke tahap berikutnya. Sementara sisanya harus angkat koper lebih cepat dari jadwal.
Meski begitu ada satu pengecualian, pencetak gol terbanyak dari tiap tim tetap bisa lanjut meskipun timnya gagal lolos. Mereka harus memilih antara mengejar kemenangan tim atau mengejar jumlah gol pribadi. Intinya Blue Lock memang hobi bikin orang galau. Nagi, Reo, dan Zantetsu masih berada di tim V. Begitu pertandingan dimulai, hampir semua pemain langsung menunjukkan ego masing-masing dan berlomba mencetak gol sebanyak mungkin. Reo dan Zantetsu terus aktif menyerang, sementara Nagi memilih posisi yang menurutnya paling santai, yaitu menjadi penjaga gawang. Melihat Nagi yang kembali malas-malasan, Reo akhirnya membuat kesepakatan dengannya. Jika mereka menang, Nagi bisa kembali menjalani hidup santainya dan bermain game sesuka hati. Mendengar tawaran itu, Nagi langsung berubah semangat. Dia berlari ke tengah lapangan, merebut bola dari kaki Zantetsu dan langsung mencetak gol ke gawang lawan. Game. あと2点。出して。はい、終了。 Saat jeda pertandingan, Nagi dan Zantetsu sempat banyak ngobrol. Mereka membahas berbagai hal, mulai dari kebiasaan malas Nagi sampai cerita hidup Zantetsu. Ternyata Zantetsu berasal dari keluarga yang sangat pintar. Sayangnya seluruh kecerdasan keluarganya seperti lupa diwariskan kepadanya. Untungnya bakat sepak bola tetap datang tepat waktu. Sejak masih kecil, Zantetsu memang bukan tipe anak yang gampang memahami pelajaran di sekolah. Apa yang dijelaskan guru seringkali sulit masuk di kepalanya, sampai-sampai dia kerap jadi bahan candaan teman-temannya. Karena terus mengalami hal itu, Zantetsu akhirnya memilih berhenti sekolah. Namun suatu saat dia menyadari satu hal penting, kalau otaknya bukan senjata utamanya, berarti dia harus mengandalkan kelebihan lain yang dimilikinya, yaitu kemampuan fisik. Sejak saat itu, Zantetsu mulai fokus berlatih dan menjadikan olahraga sebagai jalan hidupnya. Tujuannya sederhana, menjadi pemain sepak bola profesional yang bisa diakui banyak orang dan suatu hari nanti menjadi striker terbaik di dunia. Mendengar cerita itu, Nagi malah memberikan saran yang cukup santai. Menurutnya, kalau Zantetsu memang enggak suka berpikir terlalu rumit, dia tinggal mengikuti instruksi Reo seperti yang selama ini dia lakukan. こいつが言うなら、試しにやっ Saat itu tim V masih unggul dengan skor 4-1. Mengingat ucapan Nagi sebelumnya, Zantetsu akhirnya memutuskan untuk mempercayai arahan Reo. Hasilnya cukup bagus, dia berhasil mengirim umpan ke Nagi yang kemudian mengubahnya menjadi gol. Pada pertandingan berikutnya, tim V berhadapan dengan tim X yang dipimpin oleh Barou. Selain jago bermain sepak bola, Barou juga punya kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Meskipun sendirian, dia mampu memberikan tekanan besar kepada Nagi, Reo, dan Zantetsu. Meski begitu, Nagi tetap berhasil menjadi pembeda dengan mencetak hat-trick dan membawa tim V meraih kemenangan. Karena Nagi berhasil memenuhi kesepakatan mereka, Reo pun mengembalikan ponsel yang sebelumnya disita selama berada di Blue Lock. Bisa dibilang, hadiah terbaik untuk Nagi bukan trofi, melainkan bisa main game lagi. Laga terakhir kemudian mempertemukan tim V dengan tim Z yang diperkuat Isagi Yoichi. Setelah melihat kekuatan Nagi, Reo, dan Zantetsu di pertandingan sebelumnya, seluruh anggota tim Z jadi semakin termotivasi. Sebelum pertandingan dimulai, Nagi mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Selama berada di dalam Blue Lock, dia semakin menikmati sepak bola dan memiliki keinginan kuat untuk menang. Perasaan seperti itu belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan saat bermain, Nagi mulai bisa membaca situasi di lapangan dan memahami kondisi mental lawan-lawannya.
たまだ射程投げさっきと同じ軌道ダメ考えんのめんどくさいのに考えちゃうお前のテリトリーっしょ Menurut pengamatannya, para pemain tim Z terlihat mulai putus asa setelah beberapa kali mengalami kegagalan. Dalam hati, Nagi bahkan berpikir kalau sepak bola sebenarnya cukup mudah. Ya, tentu saja mudah kalau bakatmu setingkat Nagi. Di sisi lain, kombinasi permainan luar biasa antara Nagi, Reo, dan Zantetsu justru membangkitkan semangat salah satu pemain tim Z, yaitu Bachira. Dengan dribble khasnya yang sulit didebak, Bachira berhasil melewati pertahanan tim V dan mencetak gol pertama untuk timnya. Melihat Bachira yang tiba-tiba bermain dengan penuh semangat dan adanya peluang untuk membalikan keadaan, Isagi serta seluruh pemain tim Z ikut terbakar motivasinya. Sedikit demi sedikit mereka mulai mengejar ketinggalan dan membuat pertandingan semakin panas. 理由を Sementara itu di ruang pemantauan, Jinpachi, Ego, dan Andri terus mengamati jalannya laga. Bagi Ego, semua pertandingan ini bukan sekedar ajang mencari pemenang. Dia ingin para pemain merasakan tekanan, keputusasaan, hingga situasi sulit yang memaksa mereka berkembang. Menurutnya, setelah melewati banyak kemenangan dan kekalahan, Ego seorang striker akan lahir dengan sendirinya. Perkataan Ego pun mulai terbukti setelah berkali-kali merasakan pahitnya kekalahan. Para pemain tim Z yang sempat kehilangan harapan perlahan membangkitkan potensi mereka. Kini mereka mampu memberikan perlawanan yang seimbang terhadap tim V. なんで諦めないのなんでまだ向かっ Reo juga mengalami perubahan yang sama. Bayangan kekalahan membuatnya sangat kesal. Sebagai orang yang hampir selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, kalah jelas bukan pilihannya. Karena itu, Reo mulai mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan semangatnya langsung menular kepada Nagi. Untuk pertama kalinya, Nagi merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ternyata hidup tidak cuma soal rebahan dan main game berjam-jam, apalagi TikTok sambil rebahan. Bermain sepak bola bersama Reo ternyata jauh lebih seru dari yang ia bayangkan. Ya, walaupun kalau disuruh pilih antara final Piala Dunia atau kasur empuk, mungkin Nagi masih butuh waktu buat mikir, kucet. Merasa tidak ingin kalah, Reo mengerahkan sebagian besar peluang mencetak gol kepada Nagi dan Zantetsu. Namun tim Z juga tampil habis-habisan dan melakukan segala cara untuk menghentikan mereka. なんだよ急に試したい 行けザンテス超気ナギ君とはよく合うねそこを狙って奪うそんでもう一回 Peluit akhirnya berbunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reo harus menerima kekalahan. Sementara bagi Nagi, ini menjadi kekalahan pertamanya sejak mulai menekuni sepak bola. Rasanya seperti pemain yang baru sadar kalau ternyata game yang dia mainkan selama ini bukan mode tutorial. 熱も全部あいつに
悔しいよ。 Setelah pertandingan itu, sesuatu dalam diri Nagi mulai berubah. Ego yang sebelumnya hampir tidak pernah terlihat kini perlahan tumbuh dan memenuhi pikirannya. Keinginan untuk menang menjadi semakin kuat, seolah ada api baru yang mulai menyala di dalam dirinya. Kemenangan tim Z juga menandai berakhirnya seleksi di tahap pertama. Setelah itu, Andri meminta seluruh striker bersiap mengenakan seragam baru dan melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Di fase ini, para pemain dibagi menjadi tim berisi 3 orang. Nagi ditempatkan bersama Reo dan harus menunggu 1 orang tambahan. Sementara itu, Isagi dan Bachira juga sedang membentuk tim mereka sendiri. Tanpa diduga, Nagi langsung mengajak Isagi bergabung. Alasannya sederhana, penampilan Isagi di pertandingan terakhir benar-benar menarik perhatiannya. Namun, Isagi menolak karena sudah memiliki rencananya sendiri. Sayangnya Nagi yang sedang dikuasai rasa ingin menang tidak mau menyerah begitu saja. Dia bersikeras ingin satu tim dengan Isagi dan Bachira, bahkan jika harus meninggalkan Reo. Kocak. Di dalam hati, Nagi mulai merasa bahwa dirinya dan Reo tidak cukup kuat untuk mencapai puncak. Karena itu dia memilih mencari rekan yang menurutnya bisa membawanya menjadi lebih hebat. Keputusan itu sangat wow, apalagi mengingat semua perjalanan yang sudah mereka lalui bersama, guys. Di sisi lain, Reo hanya bisa terpaku menerima kenyataan. Sejak kecil dia selalu mendapatkan apa yang diinginkannya dan hampir tidak pernah merasakan kekalahan. Namun kali ini semuanya berbeda. Bukan hanya kalah dalam pertandingan, dia juga kehilangan sosok jenius yang selama ini menjadi partner impiannya. 子供みたいに目を輝かせて変わろうと、二人のあの夢がもう消えてしまいそうな気がして。 Sementara itu, Nagi kembali mengalami kekalahan saat menghadapi para pemain dengan kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Dari pengalaman tersebut, dia mulai sadar bahwa ego dan rasa percaya dirinya ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan para monster lain di Blue Lock. Sebagai pemenang, tim mereka berhak memilih salah satu pemain dari tim yang kalah. Awalnya banyak yang mengira pilihan akan jatuh kepada Isagi atau Nagi, namun ternyata yang dipilih adalah Bachira. Bachira sempat ragu menerima keputusan ini karena ingin terus bermain bersama Isagi. Momen tersebut tanpa sadar membuat Nagi teringat pada janjinya dengan Reo, yaitu terus berjalan bersama sampai akhir. Janji yang dulu dibuat untuk menyemangati dirinya kini justru ia langgar karena keinginannya sendiri. Pada akhirnya, perjalanan Nagi di Blue Lock membuktikan bahwa bakat luar biasa saja tidak cukup. Karena untuk menjadi yang terbaik, seseorang harus berani menghadapi kekalahan, memahami egonya, dan memilih jalan yang akan membentuk dirinya menjadi lebih kuat.